Di awal episode menampilkan adegan film kartun yang dibuat oleh komikus bernama Chinian. Dia bekerja di perusahaan Manchao, usianya 24 tahun dan nama penanya adalah Chizai. Kepala editor berkata, jika Chinian tidak bisa mencetak prestasi di komik selanjutnya maka dia akan dipecat. Kemudian, disuruh Xin atasannya membuat komik romantis adegan bersentuhan. Chinian malah menggambar adegan bergulat. Xin lalu menyuruh Chinian untuk menyetorkan gambar tokoh utama pria yang baru dan harus dikumpulkan besok. Di taman ketika Chinian menggambar tokoh barunya, seekor anjing menghampiri dan Chinian memberinya makan. Chinian melihat kalung yang digunakan sang anjing dan mengetahui namanya Chibao. Kemudian, pada saat Chinian akan mengantar anjing mencari pemiliknya, tiba-tiba kalung di leher Chibao menyala dan Chibao pun berlari membuat Chinian kewalahan. Ternyata Chibao berlari ke arah tepi pantai untuk bertemu pemiliknya. Pemilik Chibao ternyata seorang pria tampan bernama Jianxin. Baru pertama Chinian melihatnya dia sudah merasa tertarik. Lalu, karena melihat seekor kupu-kupu Chibao mengejarnya dan menyebabkan Yanxin terjatuh di atas tubuh Chinian. Chibao bahkan menaiki tubuh Jianxin sehingga secara tidak sengaja Yanxin menciumnya. Chinian sempat meminta nomor telepon Yanxin untuk meminta bantuannya. Tapi belum dijawab Chinian sudah ditelepon atasannya disuruh mengumpulkan karyanya sore itu juga sebelum jam 5 sore. Chinian lalu meminta Jianxin untuk menunggunya karena dia ingin meminta sebuah bantuan darinya. Dengan percaya diri Chinian berkata bahwa sketsanya tidak akan gagal, bahkan akan populer. Sedangkan, Jianxin yang masih menunggu Chinian akhirnya menuliskan sebuah memo dan menempelkannya di bangku meskipun akhirnya tertiup angin. Hasil sketsa tokoh utama pria Chinian sangat tampan dan bagus. Xin tidak mengira jika itu merupakan adegan kisah nyata yang dialami oleh Chinian. Xin menyuruh Chinian untuk mengambil ide dari cerita aslinya, jadi mereka tidak perlu mencemaskan bahan untuk komik lagi. Akan tetapi, ketika Chinian kembali ke tepi pantai Jianxin sudah pergi. Chinian memberitahu Xin dan dia menyuruh Chinian untuk mencarinya sampai ketemu. Sesampainya di kantor, Jianxin bertemu dengan Liu dan dia memberitahu jika Shao Zue menunggunya. Jianxin datang. Shao Zue sedang berusaha membuka sebuah kotak, tapi tidak berhasil. Jianxin lalu menunjukkan cara membukanya. Dia berkata bahwa kotak itu memakai struktur tenon mortise. Orang awam tidak akan bisa membukanya. Shao Zue kemudian berkata jika dia datang ke sana demi kakek, terkait pernikahan Jianxin dengan Nona Li. Jianxin berkata jika dia telah memiliki seseorang, dan sore itu baru saja bertemu. Mereka bahkan berciuman dan yang berinisiatif duluan dirinya. Di tempat lain Chinian juga bercerita pada Liu dan Liu Xia jika dia sedang mencari seseorang yang menjadi inspirasi komiknya. Tapi sialnya Chinian tersiram air dari atas. Ketika mereka turun meminta maaf katanya tidak sengaja, mabuk karena patah hati. Melihat seragam gadis itu, Liu Xia lalu bercerita jika dia tahu penyebab mereka patah hati, yaitu gara-gara Profesor Jianxin di Universitas Chunming. Setiap penerimaan mahasiswa baru dia menjadi dosen tamu dan pada saat itu para mahasiswi yang melihatnya menggila melihat wajah tampannya. Tapi dia adalah orang yang tidak bisa bersosialisasi, dengan mahasiswanya saja dia tidak bisa mengingat nama dan hanya memanggil dengan nomor mahasiswa. Liu juga bercerita jika bos di kantornya punya sifat yang sama. Sangat dingin. Perkataannya tidak bersahabat tapi di usia muda sudah mendapat penghargaan dalam industri arsitek. Setelah pulang ke kosannya, Chinian membuat pengumuman anjing hilang tapi gambarnya beserta pemiliknya. Keesokan harinya ada yang membalas jika dia pernah melihatnya di Universitas Chunming. Tanpa berlama-lama lagi Chinian pun pergi. Sampai di kampus Chinian bertanya pada seorang gadis yang sedang memotret sesuatu. Gadis itu bernama Ji Qiu. Menemuinya tidak untuk membeli foto, Ji Qiu bertanya lebih spesifik dan Chinian menjawab pernah berciuman dengan orang tersebut. Sebelum pergi Ji Qiu menyuruh Chinian datang ke kelas jurusan arsitek dan duduk di bagian depan. Tapi diam-diam sambil menaruh memori kamera ke tasnya. Chinian menurut. Dia duduk di kursi depan bersama Liu Xia dan menyapa Profesor. Profesor sedikit terkejut.
Berikutnya profesor mengeluarkan kotaknya dan menyuruh mahasiswi membukanya. Ada imbalan jika berhasil. Bukannya memperhatikan pelajaran, Qinian malah asyik menggambar sehingga profesor mendekatinya. Profesor menyuruh Qinian ke kantor setelah jam pelajaran selesai. Kemudian ketika Jianxin sedang berbincang dengan profesor lain, dia melihat Qinian berhasil membuka kotak kecilnya. Di kantor setelah melihat lukisan dirinya, Jianxin merasa jika Qinian lebih tertarik hal lain di kelas. Apalagi Qinian tidak sengaja menemukan kartu memori kamera di dalam tasnya. Dan setelah Jianxin ambil serta membuka filenya, ternyata foto-foto dirinya. Qinian berkata bahwa memori itu bukan miliknya, dia sendiri tidak tahu kenapa berada di dalam tasnya. Akhirnya Jianxin mengesampingkan masalah itu dulu dan bertanya tentang cara Qinian membuka kotak. Qinian menjawab jika ayahnya pemulih bangunan kuno. Ada banyak benda seperti itu di rumahnya, jadi dia sudah mahir sejak kecil. Dan untuk imbalan karena telah berhasil membuka kotak, Qinian diperbolehkan untuk menjadi asistennya. Kemudian ketika Xin bertanya tentang kartu memori yang berada di tasnya, Qinian sendiri tidak tahu. Xin lalu menemukan beberapa lukisan di meja dan Qinian berkata yang melukis adalah teman serumahnya. Meskipun tak pernah melihatnya, Qinian yakin jika dia perempuan, karena banyak boneka yang dia jemur di balkon. Dan, semua barang-barang imut yang berada di kontrakan mereka adalah miliknya. Sementara itu, Shao Zue mempertanyakan alasan Jianxin menerima asisten. Jianxin adalah orang yang tidak bisa mengingat nama. Bahkan nama sahabat yang sudah dikenalnya selama 10 tahun. Keesokannya, Qinian mendatangi Yanxin membacakan semua jadwalnya. Pada saat itu Jiqiu juga datang memotret Jianxin. Akhirnya Jianxin mendekati Qinian menanyakan nama agar Jiqiu kehilangan momen untuk memotret. Setelah Qinian pergi, Shao Zue menyapa Jiqiu tepat di hadapannya. Shao Zue mengambil kamera dan menyerahkannya ke Jianxin. Ternyata Jiqiu adalah adik sepupu Jianxin. Dia memotretnya untuk dijual ke para penggemar kakak sepupunya. Masalah kartu memori di tas Qinian, karena Jiqiu marah, Qinian bercerita pernah berciuman dengan Jianxin. Jiqiu mengira dia berbohong. Sedangkan, ketika Jianxin memasuki kelas, Qinian bersembunyi di bawah meja sambil menunjukkan papan namanya agar Jianxin ingat. Jianxin lalu menjatuhkan ballpoint. Pura-pura mengambilnya, dia menunduk kemudian mencium Qinian. Tapi, sayangnya adegan ini hanyalah mimpi dari seorang Qinian. Sementara itu, Jianxin menyuruh Jiqiu untuk meminta maaf pada Qinian dan menyita kameranya. Ketika Jianxin melihat foto-foto mereka, profesor lain datang menanyakan nama gadis itu dan Jianxin menjawab Qinian. Pada saat Jianxin ke kelas, Qinian mempraktekkan adegan di mimpinya, tapi kenyataannya berbeda jauh dengan yang di mimpi. Dalam waktu 7 hari Qinian harus membuat Jianxin mengingat namanya agar bisa lanjut jadi asisten. Makanya Qinian berusaha berbagai cara supaya Yanxin mengingat namanya. Tapi esok harinya Jianxin malah absen di kampus selama 6 hari karena ada masalah dengan perusahaannya. Liu Xia bercerita Jianxin punya perusahaan arsitek. Beberapa saat kemudian, Jiqiu mendatangi Qinian mengaku dia yang menaruh memori kamera dan meminta maaf telah membuat dia disalahpahami kakak sepupunya. Mendengarnya Qinian ingin memori kameranya ditukar dengan info mengenai Jianxin. Jiqiu tidak setuju tapi Qinian berhasil membuat Jiqiu menceritakan info kakak sepupunya dengan pertanyaan yang menjebak. Hari ke-7, Jianxin kembali ke kampus dan saat dia baru datang orang-orang banyak bercerita tentang kebaikan Qinian yang telah membantu teman, profesor, juga asisten profesor lain. Selama Jianxin pergi, Qinian membantu pekerjaan mereka semua. Kemudian ketika Jianxin bertemu Qinian, dia berkata bahwa Qinian telah melakukan tugasnya dengan baik. Tapi, dia gagal. Qinian jadi bingung. Tapi menurut Liu Xia ketika berkata pada Xiao Jia, jika Qinian telah menargetkan Jianxin, sebenarnya Jianxin telah terkunci oleh Qinian. Jianxin tidak mengerti, bukankah itu hanya pekerjaan menjadi asisten dosen? Kenapa Qinian sampai segitunya? Belum juga menjawab pertanyaan Jianxin,
mereka berdua malah terkena cipratan air genangan yang terinjak mobil lewat. Mereka basah kuyup. Sampai di kantor, Ji Yanxin menarik Qinian ke ruangannya begitu mendengar langkah kaki seseorang yang datang. 换衣服。我们一起换吧。 Qinian bertanya, jangan-jangan dari awal profesor sudah ingat namanya tapi tak mau memberitahu karena benci padanya. Ji Yanxin menanyakan alasan Qinian mendekatinya. Karena, pertama mereka bertemu di taman tepi pantai, kedua muncul di kelas, menjadi asisten profesor dan mencuci otak para pegawai. Tapi ketika Qinian menjawab, tidak sengaja dia tersandung dan terjatuh ke pelukan Ji Yanxin. Pada saat itu, kakek tiba-tiba datang. Kakek mendengar jika Ji Yanxin berpacaran dengan siswinya yang masih muda. Qinian berkata bukan pacar, dia juga menunjukkan KTP dan kakek mengetahui Qinian yang sudah berusia 24 tahun. Sebenarnya kakek datang untuk kencan buta Ji Yanxin. Tapi jika Ji Yanxin punya pacar, kakek tidak memaksanya untuk pergi. Akhirnya Ji Yanxin mengaku mempunyai pacar dan orang itu adalah Qinian. Jika benar berpacaran, kakek mempertanyakan nama pacarnya. Qinian juga ingin mendengar Ji Yanxin menyebut namanya. Dan, Ji Yanxin menjawab Qinian. Qi artinya berhubungan dekat, Nian artinya tahun. Kakek lalu meninggalkan mereka dan akan berhenti menjodohkan Ji Yanxin selama mereka masih berpacaran. Tapi saat putus kakek akan berulah lagi. Pulangnya Qinian menelpon para sahabatnya meminta saran tentang hal yang biasa dilakukan orang berpacaran. Tapi, saat Qinian menyetorkan hasil sketsa lukisannya, Xin tidak puas, dia meminta Qinian untuk menaruh kisah romantis. 都是高寒剧，我没被冻死就好了，怎么发糖啊？ Akhirnya Qinian disuruh datang untuk wawancara dengan para komikus remaja. Qinian mendatangi kafe untuk wawancara. Alasan mereka membuat komik remaja karena impian hidup. Bahkan jika tidak ditemui dalam kehidupan nyata, setidaknya ada kehidupan semacam itu di dunia lain. Lulu lalu menyebutkan jika ada master komik remaja yang bisa Qinian wawancarai. Nama penanya adalah Kijang. Dan, Kijang yang juga menjadi pelayan kafe pun mendatangi mereka. Qinian menanyakan alasan Kijang menggambar komik remaja. Dia tidak mengira pria akan menyukainya. Kijang jadi marah. Dia lalu bertanya alasan Qinian menggambar komik remaja dan Qinian menjawab karena pekerjaan. Setelah mendengar itu Kijang bertambah kesal dan menyuruh Qinian untuk berhenti menggambar jika tidak berbakat. Karena, penulis tanpa berhati remaja adalah malapetaka bagi pembaca. Setelah Qinian pergi, teman-teman memarahi Kijang dan Kijang jadi merasa bersalah telah berkata kasar. Ditambah lagi, ketika Qinian pergi ke kampus, Ji Yanxin sedang menghancurkan karya mahasiswinya dan menyuruh mereka membuat ulang. Qinian jadi bertanya, apakah usaha tanpa bakat sungguh tidak ada artinya? Apakah dunia ini hanya dibuat untuk orang yang jenius? Ji Yanxin menjawab, banyak ide-ide baru yang dimulai dengan tiruan. Jika tidak punya bakat maka belajarlah. Kemudian ketika Qinian keswalayan, dia bertemu Kijang dan berebutan mie instan yang hanya tinggal satu buah. Kijang meminta Qinian toleran tapi Qinian menjawab bahwa saat wawancara Kijang juga tidak toleran padanya. Pulangnya Kijang meminta maaf atas ucapannya di kafe. Tapi, Qinian berkata tidak perlu. Anehnya, sampai di depan rumah mereka berdua punya kunci rumah yang sama. Katanya itu rumah mereka. Qinian berpikir teman serumahnya adalah seorang gadis feminim, sedangkan Kijang berpikir teman serumahnya pria IT yang cerdas. Akhirnya mereka berbaikan dan makan mie instan bersama. Setelah itu Kijang membantu Qinian mengoreksi sketsa gambar dan Qinian bercerita jika komik itu adalah kisah nyata temannya. Kijang lalu membantu Qinian dengan memberikan ide agar tokoh wanita berinisiatif dan mengejar tokoh pria. Kemudian, agar bisa menggambar adegan yang bagus, Qinian harus mencintai tokoh utama pria dari hati. Jika tidak, sebagus apapun gambarnya hanya sebatas kertas. Besoknya Qinian mempraktekkan itu. Berkata menyukai Ji Yanxin dan ingin menjadi pacarnya meskipun Ji Yanxin berkata Qinian telah menjadi pacarnya. Lalu, saat Qinian kembali dari kantin, dia dihadang beberapa gadis yang katanya mantan asisten profesor dan menyuruh Qinian meninggalkan pekerjaannya. Di tempat lain Ji Yanxin mendengar mahasiswanya bercerita ada gadis yang dikepung mantan asisten profesor.
Tapi Qinian malah pergi dan saat kembali membawa kayu di tangannya. Tapi akhirnya mereka berbaikan dan Qinian membagikan ayam gorengnya. Mereka lalu memperlihatkan aksesoris berwajah Ji Yanxin di berbagai barang miliknya. Khawatir Qinian akan dibuli oleh mantan-mantan asistennya, Ji Yanxin akhirnya tersenyum melihat pemandangan di hadapannya. Akan tetapi saat Ji Yanxin membawa Qinian pergi, Ciciu mengatakan pada kakak sepupunya jika Qinian penipu. Sebenarnya dia bukan murid di Chunming. Ji Yanxin lalu menjelaskan bahwa Qinian adalah pacarnya. Dan kakek sendiri yang menginginkannya. Ciciu harus menghormati Ji Yanxin dimulai dari menghormati Qinian. Tapi saat Ji Yanxin keluar ruangan Qinian sudah pergi dan meninggalkan surat permintaan maaf. Sementara itu, Xin Xin mengabari Qinian jika pemilihan karya baru dimajukan lusa. Qinian harus segera menyelesaikan gambarnya. Di tempat lain Ji Yanxin membuka buku milik Qinian yang di dalamnya terdapat gambar kartunnya. Sedangkan Qinian pulang ke rumah dalam kondisi basah kuyup. Dia langsung mengerjakan tugasnya yang harus sudah dikumpulkan lusa. Begadang semalaman, sampai pagi harinya Qinian pingsan dan Kijang yang melihatnya tergeletak di lantai menjadi panik. Setelah dicek suhu tubuh Qinian sangat tinggi tapi tidak mau pergi ke rumah sakit karena masih banyak pekerjaan yang belum selesai. Batas pengumpulan tugasnya jam 5 sore. Akhirnya Kijang menyuruh Qinian menyelesaikan cerita dan dia yang akan memperbagus gambarnya. Sementara itu, Ji Yanxin berusaha menghubungi Qinian untuk mendampinginya di acara seminar. Tapi yang datang si Jia. Dia berkata Qinian mengundurkan diri dan meminta si Jia menggantikannya. Tapi masalah terjadi. Tiba-tiba flash disk si Jia tidak bisa dibuka dan naskah aslinya ada pada Qinian. Pada saat Qinian sedang sibuk mengurus sketsa gambarnya, si Jia menelpon mengabari ada masalah dengan flash disk-nya dan meminta simpanan arsip dari Qinian. Ketika Kijang menoleh dia terkejut melihat Qinian mengerjakan hal lain padahal Kijang sedang membantunya. Tak bisa mengirim lewat email, Qinian berlarian mengantar sendiri ke tempat seminar. Qinian bertemu dengan Ji Yanxin dalam kondisi pucat. Tapi dia menyuruh Ji Yanxin segera pergi agar tidak terlambat. Ketika Ji Yanxin menoleh, Qinian pingsan. Dan di saat sadar, Qinian terkejut melihat Ji Yanxin menungguinya di rumah sakit. Ji Yanxin berkata jika presentasinya ditunda besok. Tapi saat Ji Yanxin mengurus administrasi si Jia menelpon dan dia bercerita kalau profesor melewatkan presentasinya. Bukan ditunda. Kemudian ketika Ji Yanxin kembali Qinian meminta maaf. Mereka pulang menunggu bus datang dan Ji Yanxin memberikan obatnya. Tak kunjung masuk ke dalam bus, Ji Yanxin keluar lagi dan menarik Qinian untuk naik. Tanpa disangka, di dalam bus Qinian menyatakan cinta disaksikan semua penumpang. Tanpa mereka sadari Liu berada di sana dan mengabari rekan-rekan kerjanya. Ji Yanxin kemudian menarik Qinian membawa ke bagian belakang. Qinian berkata dia akan mengejar Ji Yanxin, melakukan pendekatan dari awal. Dia berjanji tak akan mengganggu hidupnya. Beberapa saat kemudian ponsel Qinian terjatuh. Ji Yanxin mengambilkan dan menaruh di saku celana Qinian. Sampai di kantor, Qinian meminta maaf pada Xin Xin karena tidak bisa menyelesaikan ceritanya. Tapi Xin Xin berkata jika tugas Qinian telah dikumpulkan 5 menit sebelum batas waktu pengumpulan habis. Dan bahkan Qinian terpilih untuk lomba pemilihan karya baru. Sebenarnya Xin Xin tahu jika seseorang membantu Qinian. Xin Xin menyuruh Qinian mengajak orang itu untuk bergabung dengan mereka. Di tempat lain, Kijang menyajikan kopi dengan gambar komik di ujung awan. Wanita itu marah karena tidak menyukainya. Dia lebih menyukai bunga dan romansa yang sedang populer. Tapi, Kijang justru mengatakan jika dia membenci komik bunga dan romansa. Bahkan membenci cerita, dan Lu Qingwu, penulisnya. Setelah lama berdebat wanita itu membuka masker dan ternyata dia adalah Lu Qingwu. Sedangkan, saat akan mengambil tisu di saku Qinian, Xin Xin tidak sengaja menemukan kartu nama Ji Yanxin. Qinian sangat senang. Karena itu berarti Ji Yanxin setuju Qinian mendekatinya. Qinian berlarian menuju kantor Ji Yanxin. Tapi di sana dia bertemu dengan Liu yang mengetahui Qinian menyatakan cinta pada bosnya. Liu kemudian memberikan sebuah dokumen dan menyuruh Qinian mengantarkan ke rumah Ji Yanxin. Sampai di alamat yang dituju Qinian merasa salah alamat karena yang keluar orang lain dengan penampilan anehnya.
Cao Zue bahkan menggoda Qinian dengan memanggil sayang pada Ji Yanxin. Qinian tidak mau mendengar, akhirnya Ji Yanxin keluar dan berkata Cao Zue adalah temannya. Cao Zue di sana untuk mengurus makanan Ji Yanxin. Karena jika sibuk akan lupa makan. Pada saat Cao Zue ingin menambahkan WeChat Qinian, Ji Yanxin datang mengambil ponselnya. Qinian memakan masakan Cao Zue dan berkata kalau masakannya tidaklah enak. Tapi anehnya Ji Yanxin tetap memakannya. Qinian lalu memberikan minum dan menyuapi Ji Yanxin buah-buahan. Ternyata jika sambil membaca Ji Yanxin akan memakan semua yang diberikan padanya. Qinian akhirnya memecat Cao Zue dan berkata dia yang akan mengurus makanan Ji Yanxin. Cao Zue setuju tapi saat akan memberikan apronnya Ji Yanxin mengambilnya. Dia berkata Qinian datang hanya untuk mengantar dokumen. Setelah Cao Zue memohon barulah Ji Yanxin setuju. Sebelum pulang Cao Zue berpesan agar Qinian menjaga jarak sebelum Ji Yanxin membuka hatinya. Terutama ladang ranjau di rumah itu. Tapi setelah Cao Zue pergi Qinian justru hampir membuka sebuah ruangan dan ketika Ji Yanxin melihatnya langsung menarik Qinian. Akhirnya Ji Yanxin menerapkan beberapa peraturan. Dilarang mengganggu tuan rumah bekerja, dilarang masuk ruangan terlarang, dan dilarang menginap. Qinian boleh kemana saja kecuali ruangan yang tadi akan Qinian masuki, meskipun tidak dikunci. Jika melanggar salah satu aturan akan dipecat. Lalu setelah malam, Ji Yanxin segera menyuruh Qinian untuk pulang. Ketika Qinian menunjukkan lukisannya Kijang marah karena teman Qinian menyukai pria seperti itu. Alasan Qinian menjadikannya purwarupa di komiknya karena dia tampan. Qinian lalu menceritakan kisah temannya yang sering melihat bosnya masuk ruangan rahasia. Qinian bercerita jika temannya itu tidak boleh masuk ruangan rahasia, tapi kenapa ruangan itu tidak dikunci. Membuat penasaran. Kijang lalu menceritakan kisah janggut biru yang memberikan kunci pada istrinya tapi dia tidak boleh masuk ruangan tersebut. Tapi karena penasaran istrinya membuka ruangan itu dan isinya adalah mayat-mayat istri janggut biru terdahulu. Alasan dia memberikan kunci mungkin untuk menguji tingkat kesetiaan terhadapnya, apakah bisa mengalahkan rasa penasaran. Kemudian di saat Qibao baru terjatuh di kolam renang dia berlari ke arah Qinian sehingga Qinian jadi kotor terkena jejak kaki Qibao. Dan Ji Yanxin merawat mereka. Setelah itu pulangnya Qinian melihat Kijang duduk di tangga. Katanya dia kehilangan kunci, ponsel, juga dompetnya. Ditambah lagi kunci milik Qinian juga tertinggal di rumah Ji Yanxin. Memang hari apes Kijang. Akhirnya mereka meminta tolong tukang untuk membukakannya. Malam harinya seperti biasa mereka makan hotpot di halaman. Qinian bertanya apa Kijang tidak ingin menjadi komikus profesional. Kijang menjawab beberapa kali pernah ditolak. Dia dulu keluar dari rumah karena bertengkar dengan kakaknya. Kakaknya pikir dia tidak akan berhasil. Qinian jadi kesal karena Kijang tidak menyadari keunggulannya sendiri. Qinian membujuk Kijang untuk menjadi asistennya mengikuti lomba pemilihan karya baru di Mancao. Karena mereka jadi rekan Qinian bertanya nama asli Kijang dan dia menjawab namanya Pei Seci. Sementara Ji Yanxin menemukan kunci rumah Qinian yang tertinggal di sofa. Besok paginya ketika sarapan Qinian mengetahui Ji Yanxin tidak menyukai makanan manis. Setelah itu Qinian menyiram tanaman sambil bermain-main dengan Qibao. Tanpa Ji Yanxin sadari dia tersenyum melihatnya. Ji Yanxin berkata Qibao adalah keluarganya. Sudah dipelihara sejak lama, pasti ada perasaan dan menjadi sebuah kebiasaan. Ji Yanxin berkata perasaan yang bisa menjadi kebiasaan sudah melampaui rasa suka. Ji Yanxin lalu memberikan kunci milik Qinian yang tertinggal tetapi dia menambahkan kunci rumahnya di gantungan itu. Dengan bangga Qinian bercerita pada Qibao jika Ji Yanxin menyukainya. Beberapa saat kemudian Ciciu datang dan Qinian menjelaskan bahwa dia tinggal di sana. Agar Ciciu percaya Qinian juga menelpon Ji Yanxin dan Ji Yanxin berkata pada Ciciu jika dia yang menyuruh Qinian menjaga rumahnya. Di tempat lain Lu Qingwu bercerita pada Direktur Li tentang Seci yang membuatnya marah. Beberapa saat kemudian dia ditelepon Xiao Jia dan karyawan yang lain. Lu Qingwu memperlakukan karyawan-karyawan tampannya dengan baik. Sedangkan, Seci ditelepon perusahaan Rongpin untuk wawancara. Tapi karena KTP-nya hilang, dia disuruh membuat baru.
Sementara Ciciu bercerita pada Qinian tentang kamar rahasia milik Jianxin. Dia mengatakan ada telepon jadul di kamar itu yang selalu ia bawa jika pindah rumah. Dan sepertinya dia sedang menunggu telepon dari seseorang yang sangat penting untuknya. Tanpa Ciciu sadari dia telah bercerita banyak hal. Menurut Qinian, Ciciu mungkin merasa punya teman dalam sekejap. Beberapa saat kemudian, telepon dari kamar rahasia berdering. Setelah dicek memang benar sumber suara dari dalam kamar itu. Mereka berdua terkejut tak tahu harus berbuat apa. Akhirnya Qinian masuk dan mengangkat panggilannya. Tapi, tidak ada yang menjawab. Qinian berusaha menelpon balik tapi tidak diangkat. Karena ternyata panggilan dari telepon umum. Tak lama Jianxin pulang dan mendapati Qinian di dalam kamar rahasia. Jianxin begitu kesal jadi dia menyuruh Qinian pulang. Ketika Jianxin mendengar musik, tiba-tiba dia menyetel rekaman suara Qinian yang meminta maaf. Dia tidak sengaja tapi sadar telah melanggar aturan di rumah itu. Jianxin kemudian keluar dan menyalakan lampu jalan ketika Qinian akan pulang. Tapi Qinian tidak langsung pulang, dia duduk di tangga jalan dan bercerita pada Seci jika temannya diabaikan oleh orang yang dia sukai. Seci lalu melanjutkan cerita. Sebenarnya Janggut Biru sengaja memberikan kunci berharap istrinya membuka ruang rahasia. Dia berharap istrinya akan tetap menerimanya bahkan setelah tahu rahasianya. Setelah itu mereka pulang dan makan hotpot super pedas meskipun sebenarnya Seci tidak kuat memakannya. Sambil kepedesan, Seci bercerita dia kabur dari rumah 80% karena kakaknya. Sekarang dia akan membuat KTP baru tapi harus bertemu lagi dengannya karena dia yang memegang kartu keluarga. Besoknya karena Qinian tidak bisa membuat judul yang bagus, Seci membantu Qinian memilih judul untuk komiknya. Dia juga mengajarkan game virtual tentang CEO dingin. Kemudian, dengan telaten Seci menyuapi Qinian yang hampir lupa makan. Siang harinya Ciciu menelpon Qinian mengabari Jianxin sakit dan tidak keluar kamar. 不是，你发什么呆呀？现在立刻马上给我过来！ Qinian lalu datang, membuat Jianxin terkejut. Mengira Jianxin tidak suka dia datang, Qinian hampir pulang tapi dicegah oleh Jianxin. Menempatkan diri seperti sedang bermain game, Qinian memilih menyiramkan air untuk menurunkan demam. Tapi karena Jianxin ingin opsi lain, Qinian menyuruh Jianxin membuka kemejanya. Dan Jianxin menurut tetapi dengan tampang menggoda Qinian. Membuat Qinian jadi salting. Qinian berkata dia tidak akan pulang dan akan merawatnya karena Jianxin spesial untuknya. Tak ada yang lebih baik darinya bahkan dalam game kartun sekalipun. Akhirnya, sambil mengelus kepala Qinian, Jianxin meminta Qinian untuk tidak mengulangi kesalahannya. Qinian menunggui Jianxin tidur di sofa. Tiba-tiba ponselnya berdering dan ketika mengambilnya dia tidak sengaja menjatuhkan obat. Ternyata Seci yang menelpon dan marah-marah karena Qinian belum juga pulang. Mendengar Qinian bertelpon, Jianxin bangun dan merebut ponsel Qinian lalu mengajak berbicara sang penelpon. Seci bertambah terkejut. Di tempat lain Cao Zue menemukan Ciciu sedang terjebak di lumpur bersama Cibao. Setelah membantunya, Cao Zue menggendong Ciciu pulang dan menyuruh membawa Cibao ke salon agar tidak dimarahi Jianxin. Ciciu mengatakan bahwa dia mengetahui Cao Zue menamainya Danao Yancheng di ponselnya. Ciciu lalu bercerita selama ini kakak sepupunya tidak bisa mengingat nama orang. Tapi dia pernah mendengar Jianxin memanggil nama Qinian. Dulu, Ciciu berharap seseorang bisa menolongnya. Sekarang Cao Zue menyuruh Ciciu membiarkan Qinian membantu Jianxin. Di hari yang sama, Xiao Jia melihat surat lamaran Seci untuk Rongpin. Dia jadi merasa tersingi dengan ketampanan Seci. Lalu ketika karyawan lain memberikan daftar lukisan yang lolos dan minta diserahkan ke Lu Qingwu, Xiao Jia justru mengambil lukisannya dan meletakkannya di laci beserta surat lamaran Seci. Xiao Jia menyerahkan nama kandidat terpilih dan berkata tidak ada yang tertinggal satupun. Sedangkan, setelah mendengar Qinian ditunggu seseorang di rumah, Jianxin jadi menyuruh Qinian menginap di rumahnya. 过来看个人直接被关，这是什么展开？ Jianxin melihat nama Kijang di daftar panggilan ponsel milik Qinian. Sementara Seci, merasa tidak asing dengan suara bos Qinian. Esok paginya Jianxin meminum obat dan dia berkata pada Qinian kalau dia sudah baikan. Jianxin lalu mengajak Qinian pergi dan katanya baju Qinian sudah dia siapkan.
Tapi ternyata baju yang dia maksud adalah baju maskot dan Qinian disuruh jadi badut di sana. Kemudian, pada saat Ji Yanxin berbincang dengan rekannya tiba-tiba Ji Yanxin menyipitkan matanya dan hampir roboh. Qinian lalu membawa Ji Yanxin pergi dan berniat akan membawa Ji Yanxin ke rumah sakit tapi dia menolak. Ji Yanxin berkata kalau dia tidak demam tetapi mengantuk. Sepertinya tadi pagi dia salah meminum obat tidur. Yang lebih parah setengah jam yang lalu dia meminumnya lagi. Sementara itu, Seci yang awalnya ingin pergi ke acara tanda tangan komik bersama Qinian akhirnya pergi sendiri. Berdesak-desakan dengan penggemar Lu Qingwu, Seci jadi terdorong hingga ke depan. Akhirnya Qinian menyuruh Ji Yanxin berbaring di pangkuannya dan menyuruh Qinian bercerita tentang dirinya. Sedangkan Seci langsung mendongak begitu mendengar Lu Qingwu berkata di ujung awan adalah karya pertamanya. Dia mengaku nama penanya dulu Ciyue Qingwu. Tapi dia tidak menyukai karya itu karena dulu perusahaan yang memilihkan ceritanya. Karena Ji Yanxin telah tertidur Qinian berani bercerita kalau dia seorang komikus, nama penanya sekarang Qizai, dan nama penanya dulu adalah Ciyue Qingwu. Seci berdiri dan bertanya apakah benar di ujung awan adalah karyanya. Jika benar, kapan Lu Qingwu akan melanjutkan ceritanya? Mendengar pertanyaan itu Lu Qingwu gemetar. Seci berkata Lu Qingwu bukanlah Cie Qingwu yang asli. Dia bahkan tahu karyanya yang lain adalah gambar dari penulis bayaran. Dan sampai sekarang gambar mereka lebih bagus dari Lu Qingwu. Harusnya, Lu Qingwu dihukum. Setelah mengatakan itu Seci pun kabur. Dia dikejar pengawal Lu Qingwu dan menelpon Qinian meminta bantuannya. Kebetulan Qinian juga berada di sana di gedung D. Terpaksa Qinian meninggalkan Ji Yanxin yang masih tertidur untuk mencari Seci dan Qinian mengunci pintunya. Tapi, sampai di lantai 3 Seci melihat gedung D sedang diperbaiki, padahal tanda itu Qinian yang memasangnya. Kemudian dari balik kaca Ji Yanxin yang baru bangun melihat Seci. Dan Seci yang sedang menelpon juga melihat Ji Yanxin sedang mengejarnya. Dia lalu mematikan telepon dan kabur. Sedangkan Qinian bertemu dengan Lu Qingwu. Merasa tidak asing dengan suara itu, Lu Qingwu membuka kepala maskot yang Qinian pakai. Mereka saling kenal, tapi sepertinya bermusuhan. Lu Qingwu memanggil Qinian Ciyue Qingwu. Dahulu ketika Qinian menggambar di papan tulis kelas, Lu Qingwu datang dan memotretnya. Mereka berkenalan dan Lu Qingwu menawari Qinian menjadi komikus. Direktur Li atasan Lu Qingwu juga datang. Dia berkata jika gambar Qinian mirip dengan gaya penulis di internet bernama Ciyue, dan Ciyue adalah nama pena Qinian. Beberapa bulan kemudian Lu Qingwu menunjukkan nama Ciyue Qingwu yang terdiri dari nama mereka untuk nama penanya. Dan bulan Mei akan mulai diterbitkan. Tapi Qinian berkata kalau dia akan ujian dan tidak bisa menggunakan internet selama 1 bulan. Lu Qingwu menjawab akan menunggu Qinian selesai ujian dan Qinian akan menjadi komikus yang punya karya resmi. Tapi setelah Qinian selesai ujian dia membuka internet dan begitu terkejut melihat Lu Qingwu memenangkan penghargaan sendiri tapi dia tidak menyebut karya itu milik 2 orang. Beberapa tahun tidak bertemu bukannya merasa bersalah dan malu, Lu Qingwu justru membuat Qinian seperti penjahatnya. Ketika Qinian akan pergi dia memutar pesan suara dari Seci dan setelah mendengarnya Lu Qingwu menganggap Qinian yang menyuruh Seci mempermalukannya. Lu Qingwu menunjukkan video Seci dan Qinian berkata meskipun mereka kenal belum tentu dia yang menyuruh. Lu Qingwu menyuruh pengawalnya untuk menangkap Qinian tapi Ji Yanxin datang mencegahnya. Dengan bantuan internet Ji Yanxin mengetahui Lu Qingwu komikus dan berkata tidak berhak menangkap Qinian karena dia bukanlah polisi. Sesampainya di kantor, Lu Qingwu menyuruh Xiao Jia mencari tahu tentang Seci. Dan Xiao Jia akhirnya memberitahu kalau namanya Pei Seci. Xiao Jia tahu karena Pei Seci melamar di Rongpin, tapi karena persyaratan tidak lengkap dia menyingkirkannya. Lu Qingwu lalu minta gambar-gambar Seci dan setelah melihatnya menyesali tidak merekrutnya dari awal. Sedangkan Seci sendiri tambah marah karena selama beberapa hari Qinian di rumah bosnya dan tidak pulang. Apalagi ketika disuruh memilih antara dia dan bos Qinian lebih memilih bosnya. Setelah telepon dimatikan Seci sangat senang begitu melihat email surat panggilan kerja dari Rongpin. Seci lalu menelpon Ciciu meminta kartu keluarga yang dia janjikan. Tapi ternyata Ciciu mengatakan pada Ji Yanxin dan saat itu kakaknya sudah berada di hadapan Seci. Ciciu bercerita pada Cao Zue mencemaskan mereka yang sudah lama tidak bertemu. Ji Yanxin akhirnya memberikan kartu keluarga yang Seci cari.
Seci mengatakan bahwa dia sudah diterima menjadi asisten komikus di Rongpin. Seci menunjukkan surat panggilan kerjanya tapi Ji Yanxin malah tersenyum. Ji Yanxin berkata, jika Seci berhasil menemukan pekerjaan atas kerja kerasnya sendiri maka dia akan memberikan kebebasan pada Seci untuk melakukan apapun kelak, tapi jika gagal, Seci bersedia ikut pulang bersamanya. Kemudian, ketika Ji Yanxin pulang dia melihat Qinian tertidur di sofa karena menunggunya. Ji Yanxin lalu menggendong Qinian memindahkannya ke kamar. Tengah malam ketika Qinian berbalik dia merasa seperti memeluk seseorang. Saat Qinian terbangun dia terkejut melihat orang yang dia peluk adalah Ji Yanxin. Qinian mengira Ji Yanxin salah kamar. Tapi saat Qinian membangunkannya Ji Yanxin malah memeluk Qinian lebih erat, dia juga mencium keningnya. Qinian mulai merasa tidak beres, mungkinkah Ji Yanxin ngelindur? Pagi harinya Ji Yanxin bertanya apakah Qinian begadang. Ji Yanxin berkata tidur yang kurang akan mempengaruhi pekerjaan. Padahal Ji Yanxin sendiri yang membuatnya begadang, tapi dia tidak mengingat apapun. Qinian lalu curhat ke Liu Xia dan Liu jika bos mereka, yang juga bosnya berjalan sambil tidur membuat kantung matanya muncul akibat begadang. Tapi ada manfaatnya juga, karena Ji Yanxin menurut disuruh melakukan apapun. 我看你倒还挺享受的，痛苦并快乐。 Kemudian pada saat Seci ke Rongpin dia terkejut melihat orang yang datang adalah Lu Qingwu. Seci berkata, Rongpin mempunyai tim pencipta komik remaja profesional. Dia sangat berharap bisa menjadi anggota tim itu. Terkecuali tim Lu Qingwu. Seci kemudian pergi meninggalkan Rongpin. Ketika Seci bertemu kakaknya, Ji Yanxin berkata jika dia sudah tahu kalau surat panggilan kerjanya palsu tapi tidak memberitahu Seci. Meskipun begitu Seci tetap akan menepati janjinya bekerja di kantor Ji Yanxin. Di waktu yang sama Qinian mendapat kabar bahwa komiknya menjadi peringkat pertama di hari pertama diunggah mengalahkan Bunga dan Romansa milik Lu Qingwu. Qinian lalu menelpon Seci mengabari berita baiknya. Mendengar itu Seci ingin pergi dan tidak jadi ikut kakaknya, tapi Ji Yanxin menyuruh Seci masuk mobil. Ji Yanxin mengambil ponsel Seci dan berbicara dengan Qinian tapi sayangnya sinyal putus-putus. Setelah panggilan ditutup Ji Yanxin melihat Seci menamainya orang yang kusuka. Seci akhirnya ke Mancau bertemu dengan Xin Xin dan dia memperlihatkan kontrak kerja titipan dari Qinian. Artinya pencipta kecantikan murni seorang gadis ada 2 orang, Seci tidak hanya jadi asisten. Xin Xin lalu memberitahu kalau Qinian sedang bertemu Mr. J, tokoh utama prianya. Seci bertanya bukankah itu cerita temannya. Dan Xin Xin menjawab kalau itu cerita Qinian sendiri. Seci kemudian mengirim pesan pada Qinian menyuruh pulang dan berkata akan menjemputnya. Lalu saat Qinian ke kamar Ji Yanxin dia melihat Ji Yanxin tergeletak di lantai. Qinian membantu mengangkatnya kembali ke ranjang tapi Ji Yanxin justru menciumnya. Saat Ji Yanxin sadar Qinian berkata tak terjadi apapun. Ketika Qinian akan pulang, Seci benar-benar datang menjemput menggunakan sepeda motor listrik. Dan, ketika mereka pergi berboncengan Ji Yanxin melihat mereka dari depan pintu. Seci bercerita jika bukan karena Qinian dia tidak bisa menggambar lagi dan harus bekerja di perusahaan keluarganya. Seci jadi tidak bisa bersama Qinian. Seci kemudian membelikan Qinian 3 buah balon lampu sehingga membuat Qinian bahagia. Sesampainya mereka di rumah Ji Yanxin memperhatikan mereka dari dalam mobil. Ji Yanxin mengikuti mereka dan keamanan di sana bercerita kalau mereka adalah pasangan mesra. Jika bukan dosen mereka, satpam itu menebak kalau Ji Yanxin saudara Qinian dan kesana untuk memisahkan mereka. Ji Yanxin lalu menelpon Qinian menyuruh kembali ke rumahnya untuk bekerja dan dia memberi waktu 30 menit. Ji Yanxin juga berlarian pulang ke rumah agar saat Qinian datang dia sudah berada di rumah. Akhirnya Qinian datang tepat waktu, 30 menit untuk sampai di sana. Ji Yanxin bertanya, saat penyakitnya kambuh apa dia melakukan hal yang melewati batas? Selain mencium. Qinian menjawab tidak. Ji Yanxin kemudian melihat pakaian yang Qinian kenakan adalah pakaian milik Seci. Tapi Qinian berkata kalau baju itu dia beli di toko online, jadi kebesaran. Ji Yanxin bertanya lagi, kemana Qinian pergi dan dengan siapa? Qinian menjawab dengan teman serumahnya jalan-jalan naik sepeda motor listrik dan dia sangat senang. Ji Yanxin menjadi bertambah kesal saat Qinian menjawab berkeliling saja sudah membuatnya senang.
Keesokan paginya Qinian dibuat terkejut karena Ji Yanxin membawa sepeda listrik tapi Qinian yang disuruh mengendarainya. Dan, tiba-tiba di jalan baterainya habis. Terpaksa Qinian mengayuh sepeda itu. Sampai di kantor para karyawan memperhatikan Ji Yanxin yang datang bersama Qinian. Qinian bertanya apakah biasanya Ji Yanxin tak punya cara untuk mengurangi stres. Ji Yanxin menjawab punya dan itu Qinian. Liu kemudian datang memberitahu bahwa ada penelpon bernama Pei Xiaoye yang mau menuntut bosnya. Liu memutar rekaman suara Seci yang berniat melaporkan bos perusahaan karena selalu membuat asistennya lembur. Sedangkan Seci justru didatangi pemilik rumah yang menyuruh dia dan Qinian pindah karena rumahnya akan digunakan untuk putranya yang akan menikah. Setelah itu Bibi Wu melaporkan pada Ji Yanxin karena ternyata Ji Yanxin yang menyuruhnya. Beberapa saat kemudian, Ciciu datang memperlihatkan komik kesukaannya dan Cizai adalah penulis favoritnya. Ciciu lalu mendapat telepon jika akan ada rapat bulanan di Mancao, dan dia sangat senang mendengar akan ada Cizai di sana. Xin memberitahu Qinian jika sekarang Qinian menjadi pendatang baru yang paling dinantikan di Mancao. Bahkan perusahaan lain juga mengawasinya. Tak berselang lama direktur utama Mancao datang. Dan, ternyata orang itu adalah Cao Zue. Lalu, di dalam dia sudah ditunggu Lu Qingwu yang berniat membawa Cizai untuk bergabung dengan Rongpin. Akan tetapi betapa terkejutnya Lu Qingwu begitu mengetahui Cizai ternyata adalah Qinian. Lu Qingwu tidak menyangka Qinianlah yang menulis kecantikan murni seorang gadis. Pantas saja Cao Zue yakin Lu Qingwu tidak bisa merebutnya. Sampai di Mancao Ciciu masih mengira Cizai seorang pria. Cao Zue lalu memperlihatkan karya baru Cizai tentang komik remaja dan dia menyadari tokoh utama prianya adalah kakak sepupunya. Ciciu juga mendengar suara Qinian dan menyadari Qinian adalah Cizai. Qinian tidak mau bergabung dengan Rongpin, dia bahkan berkata hal yang membuatnya menyesal adalah mengenal Lu Qingwu. Tapi Lu Qingwu menjawab Qinian sendiri yang mundur. 只要蔓草不赶我走，我是不会走的。先坐吧。 Cao Zue bercerita pada Qinian jika Ji Yanxin pernah punya seseorang yang sangat penting tetapi dia meninggalkannya. Karena hal itu, ia jadi menyalahkan dirinya sangat lama. Mendengar Cao Zue mengatakan itu Ciciu khawatir Qinian akan salah paham. Tapi memang Cao Zue ingin membuatnya salah paham untuk membuat hubungan mereka lebih menarik. Qinian sungguh menganggap perkataan Cao Zue benar. Dia berpikir mencari mantan Ji Yanxin untuk menyembuhkan penyakitnya. Sedangkan, saat Ji Yanxin melihat Qinian yang memakai baju Seci sambil menonton kartun, dia jadi teringat akan adiknya. Dahulu Ji Yanxin membuang satu lemari mainan dan action figure milik Seci. Qinian lalu berkata, Ji Yanxin menertawakan hayalannya, merasa kekanak-kanakan, tapi dia sendiri melihat Grimm's Fairy Tales. Qinian mengetahuinya karena saat Ji Yanxin tidur sambil berjalan dia yang memperlihatkannya. Saat ditanya Qinian menjawab telah melihat semuanya. Tak berselang lama, Liu menelpon Ji Yanxin mengabari kalau Seci menelpon lagi marah-marah tidak bisa menghubungi temannya lebih dari 24 jam. Ji Yanxin jadi sengaja mengajak Qinian perjalanan bisnis ke Sinan. Besoknya Qinian mengabari Seci akan pergi ke Sinan dan Seci mengetahui jika bosnya pasti sengaja. Kemudian ketika Seci akan ke Sinan menyusul Qinian dia bertemu dengan Lu Qingwu yang berkata akan mengantar sampai stasiun. Secara tidak sengaja Lu Qingwu mengetahui jika Seci adalah Kijang dan dia jadi berniat mengantar Seci ke Sinan. Tapi bukannya ke Sinan, yang terjadi justru mereka ke ladang. Lu Qingwu mengajak Seci bergabung dengan Rongpin tapi Kijang menolak dan mereka justru bertengkar. 下车就下车，谁稀罕这路痴的破车啊？ Sekarang, mobil Lu Qingwu pun mogok dan mengeluarkan asap. Sedangkan Qinian ingin melihat pesta kembang api tapi Ji Yanxin tidak mau. Bukan karena kembang api hanya indah sesaat, tapi karena tidak aman. Qinian mengunggah momen ingin ke festival kembang api, dan Ji Yanxin tersenyum melihat unggahan Qinian. 这不是夏日烟花大会吗？ 对呀、 Saat mereka tiba di tempat festival tiket telah habis terjual tapi ternyata Ji Yanxin sudah memesan tiket reservasinya. Sedangkan Seci juga ke festival untuk mencari Qinian dan Lu Qingwu mengikuti Seci. Kemudian pada saat makan malam Qinian bertanya tentang orang yang tidak bisa Ji Yanxin lupakan, tapi Ji Yanxin tidak menjawab. Lalu, kasihan dengan Lu Qingwu yang kakinya lecet Seci menggendongnya.
Sedangkan Ji Yanxin mengajak Qinian naik kincir ria untuk melihat kembang api dari dekat. Tapi Qinian sedikit mabuk. Qinian bercerita jika Cao Zue pernah mengatakan bahwa Ji Yanxin punya seseorang di hatinya. Qinian bertanya siapa orangnya dan Ji Yanxin menjawab bahwa dia adik laki-lakinya. Ji Yanxin memandang Qinian dan berkata menyukainya. Kemudian, Ji Yanxin mencium Qinian. Ternyata Seci yang berada di bawah melihat mereka berciuman. Turun dari kincir ria, Ji Yanxin menggendong Qinian dan Seci menghampiri. Seci bertanya kenapa Qinian bisa bersamanya. Ji Yanxin lalu menyerahkan Qinian pada Lu Qingwu menyuruh diantar ke hotel. Dia berkata ada urusan dengan Seci, adiknya. Pagi harinya ketika mereka sarapan di hotel, Qinian melihat sudut bibir Seci berdarah. Ji Yanxin yang melihat Qinian menyentuh bibir Seci jadi menyuruh menyingkirkan tangannya. Qinian bertanya apakah mereka berkelahi karenanya. Mereka kompak menjawab tidak. Sebenarnya semalam mereka berdua hanya terjatuh. Ketika Ji Yanxin menyuruh Seci pindah rumah, dia keceplosan bilang bukan hanya rumahnya saja yang miliknya, teman serumah Seci juga miliknya. Lalu saat ditanya Ji Yanxin, Qinian menjawab dia dan Seci bukanlah kekasih. Seci kecewa sedangkan Ji Yanxin senang. Beberapa saat kemudian Cao Zue menelpon mengabari kakek masuk rumah sakit. Mereka lalu datang dan berkata pada kakek jika mereka sudah berbaikan. Ciciu lalu menunjukkan pada Seci surat wasiat yang ia temukan. Ji Yanxin juga berkata ingin kakek menjalani operasi tanpa ada penyesalan, jadi dia meminta Seci untuk berakting dengannya. Akhirnya Seci menurut dan dia membawa kopernya untuk pindah ke rumah Ji Yanxin. Meskipun tinggal bersama, mereka selalu bersitegang. Masalah makanan saja harus dipisah karena Seci menyukai manis sedangkan Ji Yanxin lebih suka asin. Seci bercerita pada Qinian bahwa setelah Seci bertengkar hebat dengan Ji Yanxin, dia menyusul ibunya ke Amerika. Qinian lalu mengetahui Seci berulang tahun dan saat ingin merayakan bersama Ji Yanxin berkata jika Seci mungkin tidak mau dirayakan bersamanya. Tapi mungkin berbeda jika bersama Qinian. Qinian membuat mie panjang umur tapi karena dia lupa tidak memakai celemek, Ji Yanxin membantu memakaikannya pada Qinian. Happy birthday, Kijang! Qinian mengucapkan selamat ulang tahun dan berkata menyiapkan kejutan itu seharian. Qinian juga membuat mie panjang umur, dan Ji Yanxin membantunya. Qinian memberikan kado titipan dari Ji Yanxin untuk Seci. Tapi Seci justru sangat marah dan membuang hadiah itu. Seci juga berkata setelah operasi kakek selesai dia akan pindah. Dia sudah tak kuat berakting kakak adik lagi. Cao Zue mengerti perasaan Seci. Jika hobinya dihancurkan orang di masa mudanya, dia juga akan melawan. Sementara itu, kakek berkata jika dia bukan terkena kanker, masalah wasiat, kakek hanya memperbaruinya. Ji Yanxin meminta maaf pada Seci. Dia ingin buru-buru berbaikan dengannya jadi menggunakan ide dari kesalahpahaman Ciciu mengatakan kakek terkena kanker. Cao Zue menasehati Seci, orang seperti Ji Yanxin meminta maaf itu sangat sulit. Ji Yanxin bekerja keras mengurus perusahaan keluarga sampai dia sakit dan sampai sekarang masih meminum obat. Dia melarang keluarga memberitahu Seci. Seci lalu pulang mencari hadiah dari Ji Yanxin dan setelah dibuka ternyata isinya sebuah foto lemari. Sekarang Seci berdiri di depan lemari itu dan ketika dibuka dia sangat terkejut dengan isinya. Ketika Seci membeli bir di swalayan Lu Qingwu menemaninya. Seci bercerita jika dia yang harusnya meminta maaf pada kakaknya, tapi justru dia yang menyuruh kakaknya meminta maaf. Kakaknya memang merusak semua koleksinya. Tapi sekarang dia telah mengembalikannya, dan bahkan melengkapinya. Semua koleksi Seci kembali ke tempat awalnya. Seperti tidak pernah dirusak. Di waktu yang sama, Qinian berpamitan akan pulang karena ada urusan dengan komiknya tapi Ji Yanxin mengira Qinian buru-buru pulang untuk menjadi teman serumah Seci. Ji Yanxin meminta Qinian tidak pergi. Ji Yanxin lalu memeluk Qinian dan dia berkata jika dia sangat membutuhkannya. Besoknya, pada saat Qinian beres-beres rak buku dia melihat foto Ji Yanxin dan seorang wanita. Ji Yanxin lalu datang dan mengambilnya. Bersama Cao Zue dan Ciciu, Ji Yanxin mengajak Qinian ke rumah keluarga Ji. Mengerti Qinian gugup Ji Yanxin mengulurkan tangannya lalu berkata kalau Qinian akan terbiasa setelah datang beberapa kali. Sesampainya mereka di rumah, Seci sudah berada di sana berkata akan mengurus bisnis keluarga pada kakek.
Kakek berkata jika itu 2 tahun yang lalu dia akan senang. Kalau sekarang sudah terlambat, kakek sudah punya asisten. Sekarang kakek menginginkan cucunya menikah di usia 30 tahun dan punya 2 anak di usia 35 tahun seperti cita-cita Ji Yanxin saat SD. Kemudian, seorang wanita karir yang anggun datang. Dia adalah Lin Yi, asisten kakek. Ciciu berkata pada Seci dan Qinian kalau Lin Yi senior Ji Yanxin dan merupakan saingan cinta Qinian. Lin Yi menguping pembicaraan Qinian dengan Ciciu dan mendengar kalau sebenarnya dia hanya pacar pura-pura Ji Yanxin. Sementara Ji Yanxin meminta maaf pada Seci selama ini telah menyakitinya dan berkata pelan-pelan akan mencarikan koleksinya. Lalu, pada saat mereka makan bersama Ji Yanxin dan Seci sama-sama ingin duduk di samping Qinian. Kakek lalu berkata pada Seci jika Qinian adalah pacar kakaknya. Seci terkejut, dia bertanya pada Qinian tapi justru Lin Yi yang menjawab. Dia berkata kalau mereka hanyalah pacar pura-pura. Qinian lalu menggambar tokoh wanita pengganggu dan Xin Xin yang melihatnya merasa kalau dia saingan yang tangguh. Seci berkata pada Ciciu jika dia akan ikut kemanapun Qinian pergi. Seci tidak akan membiarkan Qinian pergi dari pandangannya. Tapi saat Seci bermain remote control, pesawatnya jatuh ke tenda seseorang. Dan ternyata orang itu adalah Lu Qingwu. Akhirnya Lu Qingwu membujuk Seci naik ke kapal untuk melihat komik, tapi tanpa Seci sangka diam-diam kapal itu berlayar. Seci meminta berhenti tetapi tidak dituruti. Sedangkan, saat Ji Yanxin masuk ke tenda Qinian muncul di hadapannya dan Ciciu mengunci tendanya. Qinian ingin memperlihatkan bikini yang ia kenakan pada Ji Yanxin. Ji Yanxin berkata jika dia tidak tertarik. Tapi ternyata Qinian hanya memakai kaos bergambar bikini. Saat Ji Yanxin akan pergi Qinian menariknya membuat mereka terjatuh. Ji Yanxin menantikan adegan selanjutnya tapi ketika Qinian akan menciumnya tiba-tiba bola masuk tenda perbuatan anak-anak. Kemudian, Ciciu memberikan gelang pasangan untuk mereka. Gelang itu terkunci dan jika ingin membukanya membutuhkan waktu 24 jam. Tapi bisa terbuka lebih awal jika detak jantung terdeteksi berdetak lebih kencang maka waktu juga akan semakin cepat. Tapi, Ji Yanxin membuat jantungnya berdetak lebih kencang dengan berolahraga. Jika berolahraga pun, Qinian ingin olahraga seperti pasangan lain. Qinian membayangkan sit-up sambil berciuman. Meskipun kenyataannya sangat berbeda jauh dengan khayalannya. Qinian sangat kesal pada Ji Yanxin hingga melarang Ji Yanxin menyentuhnya. Tapi saat Qinian pergi kakinya menginjak beling dan berdarah. Akhirnya, Ji Yanxin menggendongnya. Qinian lalu bercerita sebetulnya dia ingin berjalan-jalan sambil bergandengan tangan dengan Ji Yanxin di pantai. Dia juga ingin diam-diam menyerang Ji Yanxin di malam hari. Tentunya karena permainan dari Ciciu. Sedangkan Seci berkata pada Lu Qingwu jika dia tidak akan menerima tawarannya. Seci tidak akan meninggalkan Qinian kecuali dia tidak menginginkannya lagi. Malam harinya Qinian datang ke tenda Ji Yanxin. Dia berkata tidak punya maksud buruk tapi Ji Yanxin justru ingin Qinian punya niat lain. Mereka kemudian berciuman dan gelang itu pun akhirnya terbuka. Di waktu yang sama, Lu Qingwu membawa Seci melihat laut air mata biru. Tengah malam Ciciu mendatangi Ji Yanxin dan bertanya apakah dia tidak menyukai Qinian. Ji Yanxin menjawab jika dia menyukai seseorang dia tidak akan menahan diri padanya. Ji Yanxin juga berharap dia tidak menyembunyikan sesuatu darinya. Tapi jika Qinian menyembunyikan sesuatu, tak peduli apapun niatnya Ji Yanxin akan menjauh. Tanpa mereka berdua sadari dari dalam tenda Qinian mendengar pembicaraan mereka. Keesokan harinya Lu Qingwu memberikan pada Seci air mata biru yang konon bisa mengabulkan permintaan. Sementara Ji Yanxin dalam mood tidak baik. Sepanjang perjalanan raut wajahnya sangat dingin karena Qinian pagi-pagi sekali telah pergi. Ji Yanxin lalu bertanya dengan siapa Seci pergi. Jika wanita maka Ji Yanxin akan mematahkan kakinya. Cao Zue menjawab, meskipun wanita sepertinya bukan Qinian. Di kantor, Qinian terkejut melihat buku komiknya telah terbit. Tapi tiba-tiba dia sadar Ji Yanxin belum tahu kalau ia jadikan tokoh utama komik. Siang harinya Ji Yanxin menemui Lin Yi. Sementara Liu memberitahu Qinian jika Ji Yanxin akan segera bertunangan dengan Lin Yi yang baru datang dari luar negeri. Qinian mengira itu hanyalah rumor. Tapi, tak berselang lama dia tidak sengaja melihat Ji Yanxin dan Lin Yi berpelukan.
我要是背后那女孩的话，真的想宰了你。 Qinian begitu sedih sehingga dia menangis. Qinian kemudian mengemasi kopernya dan berpamitan akan pulang. Tidak tahu sampai kapan, karena Ji Yanxin akan bertunangan mungkin tidak akan kembali lagi. Qinian memperlihatkan komiknya pada Ji Yanxin. Dia mengakui awalnya mendekatinya bukan karena cinta pada pandangan pertama melainkan karena ingin menggambar komik. Seci adalah asistennya. Dan Ji Yanxin merupakan purwarupa tokoh utama prianya. Dulu ketika Ji Yanxin menolak seharusnya Qinian pergi, bukannya mencari cara untuk mendekatinya. Karena semakin dekat dengan Ji Yanxin Qinian semakin suka padanya. Tapi telah banyak yang Qinian lakukan Ji Yanxin tetap tidak menyukai Qinian. Kemudian pada saat Qinian akan pergi, Ji Yanxin mencegah dan kemudian menciumnya. Seci yang datang ingin memberikan air mata biru itu pun melihat adegan ciuman mereka. Sayangnya air mata biru pecah sebelum diberikan. Ji Yanxin menjelaskan pada Qinian kalau sebenarnya dia dan Lin Yi tidak bertunangan. Qinian hanya salah paham. Ji Yanxin kemudian menggendong Qinian dan membawanya ke kamar. 作为一个完全行为能力人，我为今天所做的一切负责。 Sedangkan Seci sangat terkejut mendapati dirinya pagi-pagi bersama Lu Qingwu. Seci berpikir bahwa dia dan Lu Qingwu melakukan hal yang tidak pantas, padahal sebenarnya Lu Qingwu hanya merekam tingkah konyol Seci ketika mabuk. Sedangkan Qinian menceritakan pada Liu dan Liu Xia jika Ji Yanxin mengajaknya berpacaran. Tapi Qinian masih bingung. Dia takut salah mengerti lagi seperti dulu. Ketika mereka SMA pria paling tampan di sekolah mereka yang bernama Ji Xian Yu pernah menyatakan cinta pada Qinian. Tapi beberapa hari kemudian dia bersama wanita lain. Keesokan harinya Qinian bertanya pada Ji Yanxin apakah karena terlalu lama tidak itu makanya dia terburu-buru. Ji Yanxin yang mendengarnya jadi batuk-batuk. Ji Yanxin kemudian menjelaskan semua itu karena dia menyukai Qinian. Ji Yanxin lalu memeluk Qinian. Beberapa saat kemudian Ciciu datang. Dia sangat senang dengan hubungan mereka. Dengan bangga Ciciu lalu menunjukkan kartu anggota magangnya di perusahaan Mancau. Lu Qingwu terang-terangan berkata pada Seci jika dia ingin Seci pindah ke Rongpin dan juga ingin mendapatkannya. Lu Qingwu lalu meminta Seci mencium pipinya tapi dia menolak. Lu Qingwu kemudian mengirim fotonya bersama Seci di kamar, untuk mengancamnya. Akhirnya, Seci mencium Lu Qingwu sangat lama dan berkata untuk jatah 1 minggu. Di tempat lain Ciciu bertanya pada Qinian apakah yang memperbagus gambarnya Seci. Ciciu merasa aneh karena kemampuannya menurun drastis. Dia lalu bertanya apakah Seci tahu Qinian dan Ji Yanxin berpacaran. Qinian bertanya apa hubungannya. 你该不会还不知道季思琪喜欢你吧？ Di tempat lain Seci sedang menggambar tokoh komik Ji Yanxin dan Qinian. Dan dia terlihat kesal. Qinian lalu menelpon Seci mengajak mengobrol tentang kelanjutan cerita komiknya. Qinian berkata pada Ciciu kalau Seci memang agak aneh. Jelas saja, Seci harus menggambar gadis yang dia sukai bersama pria lain. Ji Yanxin mengerti kesulitan kekasihnya yang mempunyai masalah cukup rumit. Ji Yanxin akhirnya mengantar Qinian ke kontrakan dan Qinian hanya mencium pipinya, katanya akan dilanjutkan lain waktu. Satpam yang kepo bertanya pada Ji Yanxin tentang Qinian dan Ji Yanxin menjawab kalau dia calon istrinya. Tak berselang lama Satpam itu juga melihat Seci diantar Lu Qingwu. Sudah sangat lama Qinian dan Seci tidak makan bersama. Di tengah-tengah percakapan mereka yang cukup canggung, Qinian menyuruh Seci berhenti menjadi asistennya. Mereka tidak lagi bekerja sama. Ketika Lu Qingwu pulang, dia melihat Seci duduk di depan pintu apartemennya. Mereka kemudian masuk dan Seci mencium Lu Qingwu. Sedangkan ketika Ji Yanxin menyuruh karyawannya datang membicarakan proyek, Qinian bersembunyi di bawah meja. Tidak sengaja salah seorang karyawan menjatuhkan dokumen. Ji Yanxin lalu mengambil dokumen itu tapi sambil mencium Qinian. Persis seperti khayalan Qinian saat di kampus. Sementara Seci membangunkan Lu Qingwu mengajaknya sarapan. Seci membuat sendiri sarapan mereka. Setelah itu tanpa disangka-sangka Seci mengajak Lu Qingwu berpacaran. Akan tetapi, Lu Qingwu justru mengusir Seci dan menyuruh Seci melupakan semua yang terjadi. Sedangkan Sao Zue memanggil Ciciu karena mendapat laporan Ciciu terlalu banyak izin.
Cao Zue menasehati Ciciu agar Ciciu fokus ke pekerjaan daripada mengejar idolanya. Di tempat lain Ji Yanxin memberitahu Qinian bahwa dia akan pergi ke Amerika untuk suatu urusan. Sementara Lu Qingwu dikagetkan dengan Qinian yang tiba-tiba datang ke Rongpin. Biasanya Lu Qingwu yang ingin Seci bekerja di sana. Tapi sekarang Seci inisiatif datang sendiri. Lu Qingwu akhirnya menyerahkan Seci pada Xiao Jia untuk membimbingnya. Kemudian, dengan kesal Qinian bercerita pada Ciciu jika ada wanita yang menelpon Ji Yanxin ke kantor. Jika didengar dari suaranya dia sangat cantik. Ciciu menyuruh Qinian menelpon bertanya langsung padanya. Tapi Qinian menjawab selama di Amerika Ji Yanxin mematikan ponselnya. Kemudian di tempat hiburan, tidak sengaja Qinian bertabrakan dengan seorang pria dan ternyata orang itu adalah Jin Xianyu. Senior yang pernah menyatakan cinta pada Qinian. 青年，我喜欢你，做我女朋友吧。 Tapi di saat mereka mengobrol penggemar Xianyu mengejarnya jadi Xianyu mengajak Qinian berlari. Beberapa saat kemudian Ciciu datang. Dia berkata kalau dia adalah fansnya dan telah menjadi penggemarnya sejak Xianyu baru debut. Xianyu bercerita pada Ciciu bahwa ketika SMA dia dan Qinian hampir berpacaran. Qinian lalu bercerita tentang hubungannya dengan Ji Yanxin yang sedang tidak baik. Xianyu lalu berkata kalau pilihan terbaik Qinian adalah dirinya. Xianyu lalu meminta WeChat Qinian dan dia juga menyuruh Qinian untuk mengatakan menyukainya. Qinian menolak tapi Xianyu membisikkan sesuatu dan Qinian setuju. Tapi pada saat Qinian baru akan bilang, seseorang menarik tangannya membawa Qinian pergi. Dan, orang itu adalah Ji Yanxin yang baru pulang dari Amerika. Dengan marah Qinian bertanya bukankah ada wanita cantik yang menemaninya di sana. Untuk apa dia pulang? Ji Yanxin tidak mengerti maksud Qinian. Qinian lalu bercerita jika dia pernah mendengar mereka bertelepon dengan mesra. Ji Yanxin berkata Qinian juga sama, jika dia tidak membawanya pergi Qinian akan menyatakan cinta pada orang lain. Qinian menjawab bukan urusan Ji Yanxin Qinian menyukai siapa. Tak berselang lama Xianyu menelpon Qinian tapi Ji Yanxin mencium Qinian dan menutup teleponnya. Ji Yanxin kemudian menelpon orang yang Qinian maksud dan lagi-lagi dia memanggil sayang membuat Qinian semakin marah dan mengomel padanya. Tapi, di tengah pembicaraan mereka Qinian baru sadar jika wanita itu adalah ibu Ji Yanxin. Qinian menyengir. Ji Yanxin lalu membawa Qinian ke sebuah hotel mewah nan cantik, dan katanya itu hotel pasangan. Ketika ditanya alasan Ji Yanxin saat di Amerika tidak mengangkat telepon adalah karena tidak tega. Dikirimi foto oleh Cao Zue saja dia sudah seperti itu apalagi jika mendengar suara Qinian yang ia rindukan. Ji Yanxin berkata, dia mencintai Qinian. Sedang menyentuh dan memandang wajah Ji Yanxin tiba-tiba ponsel berdering. Tapi ketika Qinian akan mengangkatnya dia tersandung dan terjatuh. Ji Yanxin lalu mengambilkan HP itu. Ternyata Xin yang menelpon mengabari akan ada acara tanda tangan komik kecantikan murni sang gadis. Ji Yanxin kemudian menyuruh Qinian menggambar di sana dan telah menjadikan hotel itu sebagai kamar khusus Qinian. Ji Yanxin menyuruh Qinian menceritakan tentang kisahnya. Tentang Qiue Qingwu. Qinian mulai menceritakan kisahnya dari perkenalannya dengan Lu Qingwu. Direktur Xiaoli meminta mereka bekerja sama. Qinian bertugas membuat cerita dan gambar, sedangkan Lu Qingwu membuat tokoh karakternya. Tapi yang terjadi hanya Lu Qingwu yang menerima penghargaan. Suatu hari Qinian memberikan sketsa terakhirnya pada Direktur Li dan Qinian berkata akan ujian jadi tidak bisa membuka akun Qiue Qingwu dulu karena tidak ada internet. Kemudian Xiaoli menumpahkan air di laptop itu sampai laptopnya mati. Xiaoli berkata akan memperbaiki laptop itu dulu dan membelikan baru untuk Qinian. Sedangkan cerita versi Lu Qingwu Qinian lah yang mengkhianatinya. Lu Qingwu diperlihatkan surat pengunduran diri Qinian dan Xiaoqi berkata jika Qinian tidak mau bekerja sama dengannya. Hari jumpa penggemar dimulai, saat itu banyak fans yang datang. Dan, tokoh utama pria komik dalam dunia nyata juga muncul. Ada wanita karir parubaya juga memperhatikan mereka. Selesai acara Qinian didatangi asisten produser berkata kalau bosnya tertarik dengan karyanya dan ingin menemuinya. Di hari ulang tahun Ciciu dia merayakannya bersama Cao Zue. Dan untuk hadiahnya, Cao Zue menyuruh Ciciu berbelanja sepuasnya dan dia akan menunggu di kasir.
Dengan senang hati Ciciu membeli semua yang dia suka. Selesai Ciciu berbelanja, Xiao Zue berkata kalau tahun depan akan ada pria lain yang membayarkan belanjaannya. Ciciu jadi bingung. Mereka lalu melanjutkan dengan membuat kue ulang tahun. Tapi tiba-tiba listrik padam. Di saat Xiao Zue ingin menyalakannya, Ciciu menarik bajunya sehingga tidak sengaja Xiao Zue mencium Ciciu. Sebelum Ciciu pulang, Xiao Zue berpesan jika bertemu orang baik jangan biarkan dia pergi. Di tempat lain Lu Qingwu datang ke rumah Seci dan langsung memeluknya. Tapi, ada Nyonya Pei Yan di rumah itu sehingga Lu Qingwu marah-marah mengira Seci berselingkuh dengannya. Tapi Seci berkata kalau dia adalah ibunya. Beberapa saat kemudian Ji Yanxin dan Qin Yan datang. Melihat pasangan itu Nyonya Pei menyuruh Ji Yanxin dan Seci bertukar posisi. Menurut Nyonya Pei, Qin Yan dan Seci barulah cocok. Sementara itu, Ciciu sangat terkejut saat pengacara Xiao Zue menemuinya dan berkata kalau Xiao Zue telah mentransfer seluruh sahamnya secara gratis untuk Ciciu. Lalu Qin Yan menceritakan kejadian sebenarnya di masa lalu pada Lu Qingwu, dan Lu Qingwu berjanji akan mencarikan kebenarannya. Lu Qingwu bertanya pada Xiao Li, apakah dia yang menjebak Qin Yan? Qin Yan tidak pernah memutuskan kontrak. Xiao Li menjawab kalau Qin Yan hanyalah batu loncatan untuk Lu Qingwu. Seci menunjukkan pada Lu Qingwu rekaman suara pembicaraannya dengan Xiao Li, Seci telah menunjukkannya pada Qin Yan, dan Qin Yan membalas melalui rekaman suara juga. Qin Yan berkata dia tidak ingin menyusahkan semua orang, jadi memilih untuk melepaskannya. Lu Qingwu tersenyum. Setelah semuanya Lu Qingwu dan Seci meninggalkan Rongpin. Sedangkan Ciciu akhirnya menemukan Xiao Zue. Dia langsung memeluknya. Ciciu menunjukkan foto ayahnya dan Xiao Zue bersama. Dia minta penjelasan kenapa selama 10 tahun Xiao Zue tak pernah mengungkitnya. Xiao Zue bercerita jika bukan karena pertolongan ayah Ciciu, maka 10 tahun yang lalu dia yang tertimbun dalam longsor salju. Ciciu bertanya, jadi kebaikannya selama 10 tahun itu karena balas budi. Ciciu berterima kasih Xiao Zue telah menepati janji pada ayahnya. Mulai sekarang, dia tidak akan merepotkannya lagi. Sementara Qin Yan dan Ji Yanxin justru telah mendaftarkan pernikahan mereka. Lu Qingwu berkata pada ibu Seci jika dia akan menikah dengannya tak peduli ibunya setuju atau tidak. Sedangkan Ciciu menyusul Xiao Zue yang akan pergi berlibur. Dia berkata ingin ikut untuk menjadi bebannya. Lagi pula sudah belasan tahun Xiao Zue memikulnya. Xiao Zue lalu mencium Ciciu dan berkata kalau dia telah membungkus bebannya. Seperti yang dikatakan Ciciu, sudah belasan tahun dia memikulnya. Tak terbiasa jika tak membawanya. Ketika bertemu lagi ayah Ji Yanxin meminta maaf telah mendidiknya dengan keras dan menyakitinya. Ji Yanxin menjawab jika dia melakukan hal yang sama pada Seci. Ciciu dan Seci justru memakai pakaian pengantin padahal bukan mereka pengantinnya. Sedangkan pengantin aslinya malah sedang menyelesaikan cerita komik kecantikan murni sang gadis. Masih di tempat fitting baju, Ji Yanxin memakaikan cincin berlian di jari manis Qin Yan. Dia juga memakaikan kerudungnya. Sambil berlutut Ji Yanxin berkata Qin Yan tak perlu belajar mengurus rumah tangga dengan giat. Qin Yan hanya perlu bertanggung jawab pada Ji Yanxin. Qin Yan tak perlu mengkhawatirkan hal lain, yang paling penting Qin Yan bersedia. Dan Qin Yan menjawab jika dia bersedia. Demikian cerita singkat drama China Be With You yang berakhir dengan bahagia. Tonton juga cerita singkat menarik lainnya di channel ini. Subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton.